Gini bang, lu malu, lu kalah dari Edis kan? Lu kalah. Lu kalah dari segi pengikut, lu kalah dari segi ketenaran sekarang. Itu yang membuat hatimu pahit kan? Enggak tuh. Itu yang membuat pernah memikirkan kamu, itu. Kamu merasa aja. lebih hebat dari dia. Kamu merasa kau yang marah-marah lucu. Kau yang bilang kau yang marah. Kau tanya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Wak Labu atau Rudy Anes nih ya, dia digeruduk herder-herdernya Edis yang dimana hampir semuanya menggonggong tidak jelas dan semuanya tolol-tolol. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya, malam bro, silakan langsung aja bro. Oh ya, Wak Labu dia mau tidur. Kalau saya mau tanya dulu ini sama si Rudy Skaryatini. Ya, silakan. Apa sih kepahitanmu bang kepada Edis? Tidak ada. Terus kenapa kamu lakukan ini? Biar senang aja. Aku lagi senang. Artinya memang kamu mau cari masalah doang sama Edis kan? Iya. Gini bang, lu malu, lu kalah dari Edis kan? Lu kalah. Lu kalah dari segi pengikut, lu kalah dari segi ketenaran sekarang. Itu yang membuat hatimu pahit kan? Enggak tuh. Itu yang membuat pernah memikirkan kamu. Kamu merasa lebih hebat dari dia. Kamu merasa kau yang marah-marah lucu. Kau yang bilang kau yang marah. Kau tanya. Lu dapat berapa sih? Lu dapat kemarin ditawari 3M tapi belum diterima dari umat-umat Islam. 3M dikit kali 2M 3M. Iya. Lu dapat berapa dari mereka? Edis capek-capek. Sebentar lu. Edis capek-capek di sana setahun menghujat, dapatnya 3M. Aku baru suap gini langsung ditawar 3M. Siapa lebih hebat? Lu dapat berapa dari itu? Lu dapat berapa? 3M itu kalau aku mau. Ya, lu dapat berapa? Edis satu aku tunggu. Kita bicara hebat-hebatan. Lu berkompromi sama Islam. Coba dulu, kita bicara hebat-hebatan dulu. Mana lebih hebat? Edis yang satu tahun itu hanya dapat 3M daripada saya yang baru cuap-cuap ditawari 3M. Hebat Edis daripada kamu. Jauh. Lu nggak ada apa-apanya. 1 tahun. Masamu cuma 3M lo. Lu nggak mau, masamu udah lewat. Lu udah nggak kepake. Gimana nggak kepake? Apanya cuap-cuap? Gara-gara lu gagal nyalek. Gara-gara lu gagal nyalek, lu ngusir orang di gereja. Lari ke nyalek. Mana ada ngusir? Nathan, bising kau situ. Gara-gara lu gagal nyalek, lu ngusir orang dalam gereja. Di mana? Dari mana kau dapat buktinya? Coba tunjukkan sama aku. Ada buktinya. Bukan ya, tunjukkan. Aku mau lihat. Buktinya ada di mata pisau. Di mata hantu, dia buktikan saja. Kan itu, siapa nama itu? Itu kan ucapan dia kok cerna-cerna faktanya. Lu gagal nyalek. Gara-gara lu nyalek. Di mana buktinya itu? Lu gagal nyalek. Orang kampung di sini tak pernah mengatakan gara-gara gagal nyalek. Tahu kenapa? Karena sebentar. Lu gak dapat suara. Wah, siapa bilang aku udah dapat suara? Aku nggak ada kampanye, nggak ada ngapa-ngapa. Dengar ya. Lu nggak naik kan? Dengar dulu. Nggak pakai uang. Karena lu nggak dipilih. Dengar dulu ya. Ngapain? Lah aku kan hanya uji coba itu, bukan untuk senang-senang aja. Kau dengar baik-baik ya. Dengar dulu. Biar kau ingin tahu fakta sesungguhnya kan. Fakta sesungguhnya pada saat itu aku mau menaikkan sertifikat wakaf.
Jangan banyak wakaf itu Ya bukan banyak alasan. Kau di Kompas Itu Islam fakta ini. di sini. Bisa kok saya enak. Lihat ya, waktu itu kan sudah kuwakafkan. Wakaf itu tidak sah kalau tidak dinaikkan memiliki sertifikat wakaf. Aku udah ke lurah. Syarat sertifikat wakaf harus 3 orang menerima. Jadi ku datangi pendeta. Pak, pilihlah jemaatmu 3 orang agar ini kita balikkan nama. Dan setelah itu ada 9. Tadinya 8 yang aku tambah 1, yakni kalau aku mati harus disemayamkan di gereja itu dan dibawa ke kuburan. Salah satunya. Dia nggak mau. Maunya dia itu atas nama dia. Rekamannya masih ada suaranya. Kalian kan nggak tahu mengenai mengusir. Pertama istriku diusir. Yang bermasalah kan aku. Tapi mereka WA istriku yang WA jemaat. Dek, sebabnya kau keluarlah dari kami. Masa istri orang tuh numpang ke tempatku, istriku diusir, masuk akal nggak? Lu ngakuin aja, lu gagal nyalek nungusir orang. Lu ngakuin aja. Nggak gitu. Lu gagal nyalek, Rudi. Buktikan. Masamu sudah lewat, Rudi. Masamu udah lewat. Berikanlah. Ya, sebentar. Kau kan tidak bisa membuktikan. Nggak ada kaitannya dengan gagal nyalek dengan hal itu, nggak ada. Itu Apa kan karena ini? kau sakit hati. Si mata jengkol sakit hati dibilangnya begitu. Aduh. Jadi Oke, Herder terakhir, silakan. tunggu lu, ku jelaskan sedikit ya. Mengenai GBI Kairos itu memang sudah ku kasih untuk wakaf, bukan hibah. Beda wakaf dengan hibah ya. Wakaf itu tidak boleh dikuasai oleh 1 orang. Hibah bisa. Kemudian waktu itu aku khotbah terakhir di gereja itu. Aku bilang, gereja ini menjadi gereja seluruh umat Kristen. Siapapun yang mau pakai gereja ini silakan. Saya bilang, selagi tidak dipakai orang Kairos. Selesai aku berkhotbah dan aku bilang aku membuat pengajaran di situ tiap hari Sabtu. Tunggu dulu, minum dulu. Apa nih? Nggak, aku yang herannya kok gagal caleg pula yang kalian urus. Kalian gagal kawin nggak ada kami urus. Sesudah itu, ya, sesudah itu naiklah pendetanya. Pendetanya berkhotbah gini. Saya tidak ingin doktrin gereja lain masuk sini. Kalau mau di sini harus ikut apa aturan GBI. Saya tidak mau pelayanan saya terganggu di sini. Sudah, saya berpikir hari ini aku kayaknya mau dibuang ini. Maka aku teleponlah pendetanya itu, Pak. Saya ingin berbincang dengan Bapak nanti malam, hari Minggu. Ada yang mau saya kasih tahu sama Bapak, kita harus balik nama. Karena wakaf. Wakaf itu harus 3 orang. Tolong pilihkan jemaatmu 3 orang. Sesudah itu ada 8 konsensus yang harus kita sepakati. Rupanya aku datang ke rumah beliau, sudah dikumpulkannya jemaat. Padahal aku ingin berbicara 4 mata dengan beliau. Udah. Setelah itu mulailah pembicaraan. Pak, ini ada 8. Saya mau mewakafkan itu, tetapi satu saya ingatkan. 8 hal ini harus kalian setujui dan nanti kuukir di tembok. Kan aku siapkan temboknya itu. Disitulah plakat itu 8 itu masuk di situ. Sekalian logo-logo sang debater dengan ini disumbangkan oleh sang debater. Bisa saya bilang. Karena saya sudah tahu apa yang di otak orang ini. Bahkan satu aja syaratnya itu sederhana, nggak gampang. Bahwa gereja itu kalau sedang mereka tidak pakai, dapat dipakai gereja lain. Mereka nggak mau. Ya. Baru yang saya minta lagi, kalau saya mati, karena saya yang membangun itu, tolong saya disemayamkan di situ. Setelah itu dari tempat itu dibawa ke kuburan. Mereka pun tak mau. Artinya kan mau mengusir aku mentah-mentah. Ya aku bilang, kalau kalian tidak mau, aku juga tak mau. Waktu itu aku kasih mereka seminggu berpikir. Dan waktu itu aku main Facebook biasa. Tiba-tiba masuklah. Jemaahnya bilang, kami sudah tanya pengacara. Begini, bogono, begini. Bah, kenapa jadi lari ke pengacara? Aku bilang. Akhirnya aku bilang lah.
Inilah yang kumaksudkan itu 8 itu. Sudah. Pada malam itu pendetanya bilang gini, harapan saya itu atas nama saya. Dan waktu itu istriku sudah lihat ada ketegangan, terekam kalimat itu. Jadi mereka besoknya datang sini, saya bilang, merasa nggak Bapak mengharapkan itu atas nama Bapak? Oh nggak ada. Oke, tolong ambil rekaman, ambil, buka, putar. Sebenarnya yang ikut itu sudah tahu. Cuman mereka bilang nggak ada. Begitu diputar, belum selesai. Langsung pendetanya aku, ya maksud saya bukan begitu. Begini bokono. Bagi saya maksud Bapak begitu. Sudah, oke, besok kita ketemu lagi. Besoknya ketemulah kami di sini. 8 mata, aku dengan istriku, beliau dengan istri. 1,5 jam saya bujuk. Pak, izinkanlah ini atas nama jemaat. Apa katanya? Bapak nggak usah takut. Saya sudah bilang sama anak-anak saya bahwa gereja ini bukan milik kita, tetapi milik jemaat. Betul. Tetapi nama harus atas nama jemaat. Oh enggak. Biar aja atas nama saya. Anak-anak saya tidak akan mengambil ini. Pak, kalau saya mati, Bapak mati, kita semua mati. Anak Bapak tinggal angkat surat mengusir semua orang bisa. Jangankan itu. Begitu kubalikkan nama, Bapak usir aku pun bisa. Saya nggak ingin seperti itu, gue bilang. Akhirnya disitulah kami ribut. Sudah. Akhirnya kami liburanlah ke Jawa bulan 6. Waktu itu dengan keluarga aku semua ke Jawa. Ketika kami di Jawa, istriku dipecat jadi bendahara oleh pendetanya. Bu Ruth, untuk sementara waktu ibu tidak usah jadi bendahara dulu atau pekerja sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai kami nilai kembali. Kan lucu. Yang bermasalah aku. Memang istriku pernah korupsi? Nggak pernah tuh. Bahkan dipegang istriku yang dulu uang tiap tahun 0, begitu dipegang istriku bisa sampai 50 juta setahun itu. Sudah. Akhirnya aku bilang, kenapa begini? Tapi nggak apa-apalah, aku bilang, biar aja kau nggak usah lagi di situ. Kami ikhlas. Tiba-tiba datang lagi WA dari jemaat dia, mengusir istriku dari kelompok mereka. Sementara kelompok mereka kan masih di gereja itu. Paham kalian ya? Nah, banyak orang nggak tahu kenapa. Si mata hantu kan nggak tahu kondisi itu. Akhirnya keluarlah mereka dari situ. Dan pada satu hari kami sudah pulang dari Jawa. Mereka minta pinjam gedung gereja katanya. Oke. Saking gembiranya aku. Apa yang kurang Pak? Kalau kurang makanan, nasi bungkus, kubuatkan. Oh nggak usah Pak. Dipinjamkan gedung saja saya sudah senang. Masih ada WA-nya. Oke, aku bilang. Sudah. Pulang aku ke rumah, aku suruh tukang bersihkan gereja ini. Besok mau dipakai kairos. Pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku. Andai kata Pak Hotler mau bertemu dengan Pak Syahaan, sama-sama Syahaan ini kan. Kami udah punya acara di situ, pengembalaan oleh Pak Donald Syahaan. Kalau mereka mau bersatu, kita ikhlaskanlah ini sama mereka. Tapi harus bersatu mereka, aku bilang. Biarlah kembali namanya ke GBI. Oke, kata istriku. Tapi percayalah kau, takkan mau itu kembali, katanya. Yakin? Oke, nggak apa. Sudah bersih semua, kami pergilah. Aku waktu ulang tahun. Ya, pergilah kami makan-makan. Tiba-tiba masuklah telepon. Lae, tahu Lae, sudah disebarkan selebaran di kampung ini semua. Yang isinya mau mendiskreditkan Lae, menjelek-jelekkan Lae. Ah, masa iya? Seingatku besok mereka ada acara. Di otakku mereka mau acara agama. Kalau gitu bisa nggak aku minta Lae kirim ke sini? Bisa, dikirimlah ke kuliahlah. Akhirnya diantar satu. Datanglah pengembalaan kami. Saya juga sudah dapat selebaran itu. Mak, ngeri kali orang ini ya. Baru tahu saya, aku bilang. Saya pinjamkan tempat. Ternyata saya mau dihina-hina di situ, aku bilang. Apalah cara, aku bilang. Besoknya mereka masuk, ku balaslah, ku buat jawaban, bagikan ini semua, usir dari situ, aku bilang. Memang kusir. Apa salah? Saya nggak mau. Gereja dijadikan tempat untuk mendakwa saya. Itu gereja, saya bilang. Tapi kalau untuk acara kegerejaan, silakan. Nah, itulah kejadiannya ya. Silakan yang lain. 2 lagi, nggak apa-apa, 2 lagi, masih belum jam 10. Oke, 2 lagi. Oke, Om Bing silakan. Shalom Lae. Yuk. Shalom Lae. Salam.
Le, aku mau nanya dulu, Le. Ya, Ya, silakan. begitu pusingnya aku lihat Le ini, kok harus yang dikomal-komal orang Muslim ini lah buat malu orang apa Kristen ini. Kenapa Coba malu orang dulu. Kristen aku bicara di sini? Alasannya apa? Nggak sadar Le buat malu sama orang Kristen, enggak? Enggak. Coba Le. Ini Rom Indonesia Lain. ini. Tahu, nggak maksudku lah udah cinta sama Islam, mau masuk Islam lah, makanya mengucap Loh. apa ini? Apa kaitannya? Apa kau ini? Bentar, Bang. Ini sama Tidak ada kaitan. Bentar dulu, Bang. Sanggup lah mengapakan di komal orang ini. Bang, dengar baik-baik dulu, Bang. Dengarkan baik-baik ya. Kenapa Jangan kau dulu, malu Nathan mulutmu Nandar itu, dipakai? jangan mulutmu itu nggak suka aku Oh, nengok kau kamu. kuludai kau bukannya Memang Kau, belum tahu kau Kan siapa sudah aku, ha? bilang, herder itu tidak punya otak, tetapi punya kesetiaan. Kalian menunjuk aku, baik-baik aku, tapi jangan kalian. Kami udah bang, lembut-lembut aku. Dengar baik-baik. Kenapa Wak Labu ini ada di sini walaupun musuh bebuyutannya ada aku di sini, dia tetap di sini, itu kalian. Pertama, Rum Nandar ini kuat. Yang kedua, di sini kami hanya membiarkan Wak Labu menghadapi herder-herderku ditipu. Kami lagi libur debat, ngerti kalian? Kami dari tadi diam. Iya, diam aja kami moderator kami. Nandar, naikkan ininya apa? memang dia bilang mau Rudi bucangin ibu tahu Mulut Eyang. kau sekali lagi. Herder kau punya kesetiaan, tapi kau nggak punya otak. Kau otak. Itulah kualitas anggota Sedis. Anggota si Edis kau, Herder. Setia tapi tidak ada otak. Iya, kami menjelaskan kenapa Rudi Wak Labu ada di sini walaupun musuhnya ada aku. Ada alasannya. Musuh bebuyutannya aku, tuh kalian. Tapi di sini kuat keluar rumnya. kandang hewan. Iya. Aku ludahi kau nanti. Matahari, silakan. Gak usah kau naik hombing. Mulut kau kayak sampah, gak usah. Kayak dubur mulutmu. Bertanya aja, bertanya. Kenapa, gimana, di mana, selesai. Iya. Herder yang nyata. Naikkan Bang Teku, Mika. Matahari. Bang Teku naik. Matahari, silakan. Matahari monitor. Aku nggak bisa naikin nih, lag parah di sini loh. Naik Bang, mana nih Bang Teku nih? Matahari, halo. Ayo percepat 9 menit lagi tidur ini Lerud ini. 9 menit lagi udah Ya, dia- waktunya tidur ini. Enggak. Kita lamakan dikit lah. Oh. Lagi semangat aku. Udah 9.300 yang nonton. Di sini apa? Kuat memang komal kami. Kayak mana caranya biar kuat ya? Aku Kami sebenarnya jampi. Mana Bang Teku ini? Bang Teku. Pecat juga nanti Bang Teku ini nanti. Cepat naik. Mana Bang Teku ini? Lanjut. Kak Matahari. Bentar ya, aku naikkan satu-satu dulu. Kak Matahari kalau nggak bersuara kita turunkan ya. Hari ini Wak Labu lagi senang dia, bajunya lagi merah. Tuh kalian. Aku besok debat sama Wak Labu, tengok kalian. Kalau nggak baku hantam kami. Nggak ada kami ini baik-baik. Nggak Aku ada sama kami Rudi semua. sama. Kami sama-sama baju merah nih. Sama-sama baju merah. Mana ini? Agak susah kita naikin orang karena ngeleknya agak lama. Maksudnya agak keling-keling ini. putar-putar. Iya, HP ku pun jadi error jadinya. Silakan Murtad. Berat roomnya memang, berat kali roomnya. Tolong tap-tap layar guys. Berat ini roomnya nih. Banyak dosanya Wak Labu ini, berat kita. Katanya yang ngantri sampai 80-an ya di bawah. Iya, banyak kali antrian. Biar semua itu kayak Banyak-banyak 100 lebih di bawah. Silakan naik. nggak ku naikkan satu-satu. Mohon dibantu Kalau banyak ini banget ya. naik. Uni sama aku turun dulu ya. Mana tahu nggak nge-lag lagi ya. Habis itu naikkan aku ya. Masa nggak bisa aku buka ini? Ya turun dulu. Aku pun mau turun rasanya, soalnya bahaya kali nih. Wah, Wak Labu aja kepental dia. Kepental Wak Labu nggak? Masih ada. Aku rasanya pengen turun loh. HP ku pun nge-lag loh jadinya loh. Wah,
dikuasai roh kegelapan ini ah. Ini Rumi anti rungkat tapi nggak bisa banyak-banyak ya. Sebenarnya bisa Pin, cuman agak berat dia, Dek. Oke. Uni tuh lagi, Uni masih belum bisa naikin orang nih. Ya udah coba turun dulu nih, Uni turun dulu. Yaudah, turun dulu lah. Nah, Lai, sambil nunggu yang lain, gue mau nanya aja, Lai. Kan ini kan Lai balik lagi sama Edis nih ya, ributnya. Kemarin-kemarin kan ada nama-nama kayak Metatron, Sofiatul. Mereka itu ngapain? Kok sampai kena hantam juga sama lo? Mereka itu mencoba ikut-ikutan, mencari peruntungan di antara perselisihan kami berdua. Ya, terpaksa lah diperingatkan dulu. Sofiatul memfitnah saya. Jadi saya klarifikasi itu bohong. Ya. Gimana dia bahasanya itu? Ya itu kan dibilangnya, sorry ya Bang Rudi, kami tidak menyetujui 150 juta bla 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 bla. Jadi saya bilang, sob katul bekatul teman-teman, kalau bisa kau tunjukkan WA aku meminta bantuan sama dirimu 150 juta, ku sembah kau, aku bilang. Jadi ku jelaskan yang benar itu bukan begitu. Waktu aku pingin menggalang donasi 150 juta itu kan untuk membantu proses hukum Rudi Simamora sampai kasasi. Nah, kemudian ada dari Amerika anggotanya Pak Henry Tarigan itu nelpon aku. Nah, dibilanglah, kami ada di sini gabung sama Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Nanti besok kami hari Minggu kalau mau live biar ku florkan sama mereka biar mereka mendengar, ya syukur-syukur dibantu karena dulu kami membantu si A, begitulah kira-kira ya. Oke, aku bilang. Kiranya besoknya ditelepon lagi aku. Waduh, ternyata mereka nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Karena waktu membantu si A ini, nah pengacaranya minta 300 juta. Katanya untuk meringankan beban hukuman. Kami kasihlah dari kami 150 juta katanya. Ternyata hukumannya tetap aja berat. Jadi begini aja lah. Si AB itu pasti akan keluar masuk aja kerjanya itu katanya. Biarkan aja lah kata dia kan. Nanti kami akan coba kalau dia mau ke Amerika lebih baik lagi. Jadi Pak Henry Tarigan sudah berkata kita nggak usah lagi bantu apologet di Indonesia subsidi donasi. Lebih baik mereka kita datangkan ke Amerika, kita siapkan tempat dan juga pekerjaan. Jadi itu yang benar, mana ada aku minta sama Sofiatul. Sampai hari ini Sofiatul nggak berani kan menunjukkan apanya, buktinya. Oh gitu ya. Oke, mantap ya. Jadi memang Henry Tarigan ini dari dulu dia donatur tetapnya penghujat di Indonesia gitu lah ya. Bukan donatur tetap lah, tapi misalnya mana yang bagus ya dibantu dia. Kalau mau lari ke luar negeri dibantu dia. Itu yang diberitahukan kepada saya. Tetapi waktu itu ingat saya, datanglah seorang perempuan juga menawari saya. Kalau mau ke Jerman, saya bisa ngurusnya sama ke Belanda. Itulah yang muncul sama Metatron kemarin. Ibu itu, siapa namanya itu lupa aku. Ibu Jenny Purba. Memang kutolak. Enggak. Manalo apa Manurung atau apa itu? Lupa aku. Oh, mantap. Oh, tuh lah, ucapin terima kasih dulu tuh, lu dapat langit tuh. Ya, terima kasih. Lu lemes banget tuh lah. Bukan lemas, nggak bisa baca. Izin ya, aku ada sedikit pertanyaan sama Bang Rudi nih. Bang Rudi, selamat malam Bang Rudi. Ini Kristen ya? Silakan. Aku Muslim, aku Kristen. Oh, oke. Salam kenal ya Bang Rudi ya sebelumnya. Yuk. Aku ada yang berpertanyaan sama Bang Rudi. Bang Rudi kan udah lama ya bergelut di dunia debat ya kan. Berdebat dengan Muslim kan belum selama ini kita cerita sebelum kejadian Edis. Nah selama Bang Rudi berdebat dengan apologet Muslim sekian tahun lamanya sudah, ada nggak pernah ada ancaman sebelumnya?
Kalau masalah ancaman itu biasa itu. Enggak, sebelumnya itu memang sudah pernah ada. Atau bagaimana? Pasti ada lah. Namanya kita berdebat dan orang penonton pasti ada yang emosi. Kedua belah pihak juga melakukan hal yang sama. Yang Kristen juga mengancam Islam akan dilaporkan. Yang Islam juga begitu. Itu wajar, namanya penonton. Iya, berarti. Tapi kalau sesama kami nggak pernah ya namanya sama. Belum pernah. Berdebat. Jadi sesama Kristen itu semenjak Bang Rudi bermasalah dengan Edis ini ya kan? Ngapain? Baru mulai ada ancaman. Sesama Kristen ya? Iya. Sebenarnya bukan Edis ini yang sudah ketiga. Dulu keempat. Saya dulu dapat ancaman waktu kelahi sama Paul Zhang. Jadi saya ini ya katakannya tidak, katakan tidak selebihnya terus. Paul Zhang juga saya waktu itu mau diancam dipersekusi ya. Bahkan sudah ada utusan mengaku ya utusan Lisnora datang waktu itu ke ruko saya ya, dan itu sempat juga saya kira dari kalian, ternyata bukan. Begitu saya tanya kalian siapa, kami dari ini kurang ajar kalian, kuulang itu satu. Zaman Paul Zhang saya diancam. Baru kedua zaman Ucuk Bulu itu kan juga dulu ku kritisi gara-gara dia membuat murtadin itu jadi dagangan dia. Saya nggak setuju. Herder dia menggonggong ya sama diancam juga. Wah kami penjarakan kau. Baru yang ketiga ketika Ratu Ento, wah itu memang saya mau dipenjarakan langsung itu ya. Dan waktu itu ya kuat sekali dan Iskariot tetap dibilang sama saya ya. Dan akhirnya mereka malu kan. Maafin ya ketika mereka mau memenjarakan Riva, Nora sama Zuma kan aku menentang itu. Maka saya mau dipenjarakan gara-gara itu. Setelah itu apa yang terjadi? Sekarang saya yang ketawa. Apa yang saya bilang dulu kan kejadian sekarang. Bahwa yaitu tidak bisa kalian lakukan segampang dengan Ratu Ento. Kemudian yang keempat, waktu dengan Joshua Tewu. Tapi Joshua Tewu-nya tidak pernah ngancam saya. Herdernya ada waktu itu ya. Saya juga pernah ribut itu. Baru yang kelima inilah sama si Edis. Tipu. Jadi 5 kali. Sama si Edis ancamannya baru. Yang Edis ini pengancamannya menyebutkan nama Edis nggak? Maksudnya kalau kau ganggu Edis atau bagaimana lah kalimatnya seperti itu, ada nggak gitu? Pasti. Keluar nggak bahasa? Pasti itu. Dan dia bilang gini, tapi nggak usah kutunjukkannya. Bahkan dia bilang mau menguasai orang. Maksudnya ada aja WhatsApp, Bang Rudi, WhatsApp aja. Ya, di WhatsApp aja. Nggak apa-apa. Lanjut yang lain. Itu aja sih. Oke. Nah terus kalau Metatron ngomongin lu apa? Tadi kan Sofiatul, lu katanya ngutang 150 juta katanya. Nah kalau si Metatron apa? Kenapa? Kalau Metatron apa kalau Metatron? Kalau Metatron itu ikut-ikutan saja. Karena dia di Belanda itu sudah tidak makan lagi, ya kan? Dia itu tinggal numpang sama perempuan, hidup serumah sama perempuan itu. Yang merusak hubungan orang juga dia tuh. Kalau kita sekarang itu ibaratnya apa ya, pelakor. Kalau laki-laki entah apa namanya itu. Pebinor. Ya. Nah itulah. Nah jadi saya pun nggak tahu apa salah saya sama si Bobby, botak biadab itu ya. Tiba-tiba dia ngomong-ngomongin saya. Bobby. Ya. Akhirnya saya peringatkan dia. Bob, sekali lagi kok ngomong-ngomongin aku, ini loh ada sebuah foto kayaknya foto istrimu ini, gue bilang alamatnya juga saya sudah dapat. Akhirnya dia nggak ada lagi ngomongin saya bombastis, kan memang ada tetapi nggak sebombastis itu. Ya itulah kalau si Bobby itu. Ya dia ngomong apa maksudnya, ngomong apa dia? Si Bobby ya sama kayak misalnya Rudi ini bokono apa ya, lupa aku. Oh fitnah-fitnah lah ya. Lupa lah. Ya, uang donasi lah, donasi dulu si Agatha dilaporkan. Biasa. Aku tahu itu, si Agatha kan dilaporkan. Katanya janganlah ada yang minta-minta donasi atas namaku. Merasa dia kalau Waklabu yang minta donasi. Itu asal-asal muasalnya aku udah tahu itu awal-awalnya. Waktu sibuk-sibuk melapor-lapor ini. Dan lucunya tadi siang aku lihat dia ngomong gini di komalnya, bahwa saya itu tidak ada menghina kalian lah, bahwa orang tuh karena miskin, tak punya uang, nggak punya pekerjaan. Padahal dia mengaku meminta Promax 15, 13. Memang nggak tahu malu si Bobby itu. Aku geli aja liatnya. Padahal jelas-jelas dia mengaku di depan si Agatha kan. Datang Agatha, lo kau juga minta apa kan, belikan ini beli.
Datang siang satu lagi, siapa namanya, lupa aku. Faslaf. Kan ada aku kasih. Sama kau 1 juta, sama kau 2 juta. Kan inilah namanya orang-orang munafik. Dituduhnya orang waktu itu bicara tentang klien ya, miskin, Ibu Mila itu miskin di Amerika, bisa jadi itu pembantu kan ya. Karena setiap orang yang kerja di kedutaan, sering gabung kedutaan miskin ya. Pokoknya ngurup begitulah. Jadi saya bilang kan sama dia itu, dalam hati saya, lucu orang ini nggak sadar. Kemarin ribut mau minta belikan Promax. Dulu itu sudah aku sampaikan. Ada kalimat memang tidak terdapat di dalam kitab suci. Sama juga dengan si yang di Malang itu juga kan aku bilang itu. Memang kejadiannya ada, tetapi kalimatnya tidak ada seperti itu, aku bilang. Kalau aku ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Itu aja. Tapi aku kan dimusuhi gara-gara itu. Pak Cornelius. Selamat malam. Malam Pak, silakan. Nah, saya pakai baju ini, tolong turunkan saya bentar, pakai baju lo. Pakai baju. Pak ditutup aja. Kalau turun nggak bisa lagi naik Pak. Ngapain turun? Tutup kamera, pakai baju. Ngapain turun? Tutup kamera, pakai baju, baru buka kamera nanti, nggak apa-apa Pak. Santai, kita santai Pak. Kami lagi berskores sama Bunda Gembala sama Tante Mika lagi libur Pak, debat. Oke. Saya mau tanya tadi tuh, tema itu tuh gimana tuh maksud temanya itu? Herder Kudis naik gitu loh. Herdernya si Edis yang mengamuk-ngamuk sama Wak Labu silakan naik begitu. Betul, makanya saya mau tanya, maksud tujuan tema itu gimana gitu? Tujuannya Wak Labu ini ya, karena rata-rata menyerang pribadi, memusuhi Bang Rudi, bahkan dengan kata-kataan hinaan dan cacian rata-rata. Makanya itu hanyalah perilaku seekor binatang. Makanya itu dikatakan herder kudis. Paham. Itu salah satu menggembalakan maksudnya gitu ya. Kira-kira seperti Bang Rudi betul ya? Kira-kira menggembalakan itu. Apa juga yang akan Anda sampaikan di sini nih? Gimana? Sudah langsung saja dengan Bang Rudi. Ya langsung aja maksudnya gitu loh Pak Cornelius. Biar ini langsung aja ngobrol dengan Bang Rudi Yohanes. Ada yang mau disampaikan? Betul, itulah yang saya mau tanya sama Bang Rudi. Kira-kira tema seperti itu, apakah ada problem sama? Ada problem. Tidak ada problem ya? Ada. Nah, itu saya mau tanya dulu, itu problem di mana dulu gitu? Aduh, capek kali menjelaskan lagi Pak. Balik lagi. Udah kering kerongkongan. Tanya aja langsung Pak daripada menjelaskan. Udah gini gue jelasin. Jadi Lairudi emosi sepaneng sama Edis TV karena Edis TV mengfitnah Lairudi koruptor dana anak Batak yang masa lalu gitu. Lairudi nggak terima gitu. Ngapain lu ungkit-ungkit masalah itu gitu? Udah bersih. Ngapain lu nyebar gosip kayak gitu? Lu kan viewer banyak. Orang-orang lu ngomong apa mereka nurut, itu yang Kristen kan gitu. Karena sudah kejadian, anak-anaknya dikata-katain seperti itu gitu lah ya. Udah kejadian ya. Nah gitu udah kejadian. Anakku belum. Tapi si Edis udah ngata-ngatain. Nah itu berbahaya itu kalau sampai ke desanya. Nanti dia bisa dicap jelek sama desanya. Apalagi kalau ada masalah. Dibawa-bawalah kasus kayak gini begitu. Silakan Cornelius. Oh gitu ya. Saya juga Kristen, tetapi saya tidak dalam arti hartanya Herdis, hartanya siapa, orangnya siapa, enggak. Yang penting saya nengok di sini ya, kalau memang ada problem masalah agama, kalau saya itu agama itu semuanya benar, itu tidak benar. Banyak kawan-kawan bilang, agama ini yang benar, itu tidak ada. Semua. Cornelius di KTP agama apa? Di KTP? Saya Kristen. Ini bukan masalah agama ini. Ini bukan masalah agama. Iya, bukan. Itulah kena ini dia Bang. Karena begini, itu kan efeknya dari agama lah ini sehingga terjadi demikian gitu. Itu ada efeknya gitu, Bang. Kan gitu dia. Salah satu menjadi problem dari situ gitu.
Karena kalau ndak dari kita diskusi agama, barang ini ndak bakal terjadi kan gitu ya. Itu pasti. Karena asal mualat dari situ akar problemnya. Itu ndak bisa dipungkiri. Ya Pak, tapi yang kita bahas bukan itu sekarang Pak. Enggak, betul. Tetapi problemnya dari situ dulu. Iya, tapi yang kita bahas intinya itu bukan silakan itu. bertanya langsung dengan Bang Rudi. Langsung aja Pak. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Akhi Nandar dan juga para hamba Allah yang lain memfasilitasi si siapa Rudi Hanes untuk baku hantam. Disediakan ring ya untuk baku hantam dengan para header-headernya Edis ini. Dan saat ini Edis pun sudah sudah panik sekali dan sangat ketakutan. Oh ya, dan banyak sekali ya ada video yang saya up semalam, itu asli, itu bukan AI ya, itu asli, bukan video-video rekayasa ataupun video-video yang dibuat oleh komputer gitu ya, oleh AI, itu bukan, itu asli ya. Jadi itu asli warga Amerika ya, yang dimana beliau memberikan saran untuk melaporkan Edis itu dengan cara melalui email gitu ya, dan itu bukan rekayasa ya, bukan rekayasa AI, itu bukan, itu video asli, dan itu beliau adalah warga Amerika. Nah, untuk bagaimana cara melaporkan Edis itu seperti itulah caranya gitu ya. Jadi tidak ada dibuat-buat video supaya untuk nakut-nakuti, tidak, karena banyak sekali dari pihak Kristen maupun Muslim itu ada juga yang mengatakan itu AI, itu bukan asli, itu video asli. Kan bisa dibedakan ya video AI dengan video asli, itu beda dari kalimat-kalimatnya, dari suaranya ya, intonasinya itu beda. Kalau AI itu mirip ada tersamar-samar kartun, masih ada tersamar-samar kartun. Jadi ada yang tidak sempurna lah, tetap berbeda ya, antara asli dengan bukan itu tetap berbeda, bisa kita bedakan gitu. Jadi itu warga Amerika asli yang memberitahu bagaimana cara untuk melaporkan Edis, begitu ya. Jadi jelas. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widuseni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان